Kemudian Ki Tinggil pun melanjutkan ceritanya. Putranya yakni Raden Fatah setelah dewasa mendirikan kerajaan Islam Demak dengan pengerahan tenaga-tenaga ahli dan prajurit-prajurit Palembang secara besar-besaran. Pangeran kemudian turun tahta, dipecat oleh sang Prabu Majapahit yakni Prabu Girindrawardhana atas tuduhan merebut istri orang dan memihak musuh Majapahit yaitu Demak. Sekarang Pangeran Aryadila dalam perjalanan pulang ke Demak dan singgah ke tempat kita Dusun Cimanuk ini dengan tujuan menangkap Nyi Endang Darma. Tuduhannya ialah melanggar hukum persilatan yang mengajarkan silat untuk para raja-raja dan para pangeran, juga pada rakyat biasa yang tak terkecuali penduduk dusun hutan. Aku tidak mengerti entah dari mana Pangeran Guru mengetahui bahwa di Dusun Cimanuk ini ada guru silat wanita mengajarkan silat dengan jurus-jurus silat yang sama dengan jurus silatnya Guru Aryadila. Demikian kata Ki Tinggil. Sebelum kapalnya sandar, kemarin seorang murid utamanya diturunkan dari kapal perahu dayung untuk mencuri lihat murid-murid Nyi Endang Darma yang berlatih silat. Hasilnya meyakinkan, memang benar jurus-jurus silatnya sama. Menurut silsilah keluarga, Pangeran Guru Aryadila adalah kakek samping Gusti kita Arya Wiralodra. Aku membujuk bahwa Nyi Endang Darma seorang muslimah yang taat dan sangat kasih kepada sesama, suka menolong dan membela yang benar. Pada akhirnya dia memberi kesempatan untuk lolos dari hukuman mati dengan syarat memberi penjelasan siapakah nama gurunya. Aku putus asa karena aku yakin Nyi Endang Darma hanya mau membuka rahasia itu kepada Gusti kita, Gusti Arya Wiralodra. Aku pun tidak bisa mengetahui jati diri dan tujuannya. Ki Tinggil kemudian merenung cukup lama. Lalu kemudian dia pun berkata, "Aku tahu Nyi Endang bukan hanya pesilat tulung, tetapi juga punya kesaktian yang di atas rata-rata pendekar. Lihatlah kedua pengiringnya itu, Kitana dan Ninitani. Mereka berdua adalah sepasang pendekar yang sulit dicari tandingannya. Secara tidak sengaja, aku melihat mereka berlatih. Aku masih merasa Pangeran Guru bukanlah tandingannya Endang Darma. Maka kalau Nyi Endang kena tangkap oleh Pangeran Guru, aku sangat kecewa. Secara jujur, aku ingin membantunya melawan Pangeran Guru. Selain itu, melihat besarnya kapal mereka, laskar yang dibawa sekitar 100 orang, dan ini seimbang
dengan kekuatan muridnya Endang Dharma. Ki Tinggil diam sebentar. Kemudian ia bertanya, "Saudara-saudaraku, apa pendapat kalian setelah aku bercerita panjang lebar?" Mendapat pertanyaan seperti itu, semua bahu suku menjadi terdiam. Kemudian Ki Pulaha berkata, "Ki Lurah, apakah tidak lebih baik kita menyusul Gusti Arya Wiralodra?" Ki Tinggil mengangguk. Lalu dia pun berkata, "Pulaha, kau benar. Hanya saja laporan kepada Gusti Arya Wiralodra haruslah lengkap. Harus sudah ada kepastian bagaimana akhir persoalan ini. Lagi pula perjalanan ke Bagelen akan memakan waktu yang tidak sebentar, sehingga tidak akan menolong jalan penyelesaian dari persoalan itu. Maka terpaksa kita menunggu dan melihat saja. Jadi kepada Pangeran Guru aku telah menyatakan para petinggi dusun tidak akan mencampuri persoalan selagi tidak menjadi rusuh, dan baru akan bertindak bila warga dusun kami terancam. Dan Pangeran Guru hanya memandangku dengan tersenyum waktu itu." Pada saat Ki Tinggil mengadakan pertemuan dengan para bahu suku di rumahnya, maka di lain tempat Pangeran Guru dengan dikelilingi oleh 24 pendekar utama yang bersenjatakan belati di pinggang kiri dan diiringi oleh 50 orang prajurit bergerak maju ke Wisma Nyi Endang Dharma. Melihat gerakan Pangeran Guru menuju ke arah Wisma Nyi Endang Dharma, maka tanpa ada yang memerintah, murid-murid perguruan Nyi Endang mendahului untuk menjaga Wisma sang guru secara tersembunyi. Tamu agung telah tiba lebih dulu daripada Ki Lurah Tinggil serta para bahu suku. Kebetulan Nyi Endang Dharma sedang berada di wismanya, maka bukan main terkejutnya didatangi para bangsawan beserta barisan prajurit. Nyi Endang Dharma menyambut, lalu berkata dengan terbata-bata, "Beruntung hamba mendapatkan kunjungan tamu agung. Hamba persilahkan masuk." Pangeran Guru tertegun melihat kecantikan Nyi Endang Dharma. Maka ia pun berkata tidak sadar, "Sayang, sungguh sangat sayang." Nyi Endang Dharma tidak mengerti. Maka Nyi Endang Dharma pun lalu menyahut, "Maafkan Tuan, hamba merasa cemas atas kedatangan Tuan kemari. Maka bolehkah hamba mengetahui siapakah Tuan ini, dari negeri mana, dan apa maksud Tuan yang nampaknya mau maju perang?" Arya Dila tidak menjawab. Dia melangkah masuk diikuti oleh 4 orang murid utamanya. Bersamaan dengan itu, rombongan Ki Lurah Tinggil datang dan tanpa bicara dia ikut masuk sambil berseru, "Nyi Endang, aku juga datang, Nyi." Dengan muka cerah, Nyi Endang pun lalu menjawab, "Paman, aku sangat gembira
atas kedatangan paman ke sini. Kemudian Ki Tinggil duduk di sampingnya. Dengan menghadap kepada Nyi Endang, Pangeran Guru mulai membuka pembicaraan. Nyai Ayu, namaku Aryadila, dan orang-orang menamakan Sultan Sepuh atau Pangeran Guru. Asalku dari Palembang Nagari. Setengah tahun yang lalu, aku mendengar namamu dari salah seorang muridku, yaitu seorang nahkoda kapal layar yang singgah di sini untuk membeli perbekalan. Dia mencuri lihat muridmu sedang berlatih silat dan terkejut karena jurusnya sama seperti ajaran silatku, Nyai. Kemudian dia melapor kepadaku. Kemarin sebelum kapalku sandar, kusuruh muridku mencuri lihat muridmu yang berlatih. Maka aku menjadi yakin kebenaran laporan itu. Selanjutnya engkau tahu pertanyaanku. Setelah berhenti sebentar, Pangeran Guru melanjutkan kata-katanya. Pertanyaanku, pertama, mengapa demikian lancang mengajarkan silat yang hanya boleh terhadap golongan terbatas? Yang kedua, siapakah nama guru silatmu? Apakah disuruhnya atau tanpa sepengetahuannya? Dan yang ketiga, apa maksud dan tujuanmu yang sebenarnya, Nyai? Yang keempat, pihak mana atau siapa yang akan engkau hadapi sebagai lawan? Dan yang kelima, siapa dua orang tua di belakangmu itu? Tugas dan asal-usul orang tua itu. Setelah terdiam agak lama dan perhatian semua orang tertuju pada Nyi Endang Dharma, Nyi Endang Dharma lalu menjawab dengan lirih. Hamba Endang Dharma minta maaf karena tidak dapat menjawab satupun dari 5 pertanyaan tadi. Karena hamba sudah bersumpah hanya akan menyampaikan perihal ini kepada Gustiku Adipati Arya Wiralodra yang punya kekuasaan di negeri ini. Pangeran Guru marah besar, mukanya merah kelabu. Kemudian dia pun berkata lantang, benar dugaanku, menggunakan kecantikan untuk menarik murid. Kecantikan seorang dayang umbaran. Nyi Endang adalah seorang guru. Dihina sedemikian rupa, darahnya mendidih. Hanya karena dirinya dibilang cantik, maka amarahnya sedikit mereda. Kemudian dia berkata hampar, Pangeran Aryadila adalah guru dari negeri besar di Palembang. Sayang sekali tidak punya sopan santun. Tetapi aku tidak menghendaki keributan. Aku menghormati Ki Lurah Tinggil. Maka silahkan pangeran beserta pengikutnya meninggalkan pondokku. Keluar sekarang, pangeran. Endang Dharma, tutup mulutmu, teriak Aryadila sambil memberi isyarat kepada salah seorang muridnya. Maka melompatlah seorang yang bernama Wisanggeni menangkap Nyi Endang Dharma. Tetapi dengan lincahnya Nyi Endang lolos dan melesat keluar wisma sambil berseru, para tamuku yang ingin dijamu ujung rayang, majulah sekarang. Maka berlompatanlah para murid Aryadila keluar rumah.
dan segera mengurung Nyi Endang Dharma. Tetapi lingkaran yang rapat itu buyar kembali, karena di setiap penjuru tiba-tiba bermunculan pengikut-pengikut Nyi Endang Dharma yang telah siap siaga untuk bertempur. Murid-murid Aryadila mundur secara rapi, lalu membentuk barisan perang. Sementara itu, Nyi Endang menimbang-nimbang di dalam hatinya. Murid-murid Pangeran Aryadila bukanlah orang-orang sembarangan. Kecuali Kitana dan Mitani, mereka bukanlah tandingan murid-muridku yang masih baru. Maka, kalau dibiarkan seluruh murid-muridku bertempur, akan banyak kerugian di pihakku. Ini berarti kerugian tenaga bagi dusun, yang berarti pula aku akan bersalah pada Ki Lurah Tinggil yang baik hati. Berpikir demikian, maka dia mengambil keputusan berhadapan dengan musuhnya bersama Kitana dan Nini Tani. Kemudian Nyi Endang pun berseru, "Murid-muridku tidak diperbolehkan membantu. Ini adalah urusan kami bertiga." Perintah gurunya segera ditaati. Satu persatu mereka segera mundur, lalu mengambil tempat di belakang gurunya. Sambil mewaspadai barisan prajurit yang membuat barisan setengah lingkaran di belakang Pangeran Aryadila. Sementara Kitana dan Nini Tani telah siaga di kanan dan kiri Nyi Endang Dharma. Sementara kedua belah pihak masih dalam persiapan tempur, Ki Tinggil maju ke depan sambil berseru, "Hormatilah perang tanding secara kesatria." Lalu dia kembali bergabung dengan bahu sukunya. Kemudian 5 orang murid Aryadila yang bernama Wisanggeni, Brahma Kendali, Bratakusuma, Kramadenta, dan Sumalaga telah menghunus pedang. Kemudian maju menyerang satu sasaran, yaitu Nyi Endang Dharma. Karena Kitana maupun Nini Tani melangkah mundur, walaupun tidak menurunkan kewaspadaan, mereka berdua tidak mau menganggap terlalu rendah murid-murid utama Pangeran Guru. Nyi Endang mencoba merampas pedang Brahma Kendali. Tetapi Brahma Kendali, termasuk murid tertua Aryadila itu, lalu memutar pedangnya, mengarah sambaran tangan Nyi Endang dan langsung menebas. Baru saja Nyi Endang berhasil mengelak, 4 pedang menyambar dari segala arah. Maka terpaksa dia menjatuhkan diri dan dengan sebat selendangnya dikebut melilit tangan Wisanggeni. Kemudian ditarik ke arah ujung-ujung pedang. Tentu saja keempat murid Aryadila yang lain menjadi terkejut dan cepat-cepat menarik kembali pedang-pedangnya. Kesempatan ini dipakai oleh Nyi Endang untuk melesat bangkit sambil mencabut patrem dari gelung rambutnya. Tetapi di lain pihak, murid-murid Aryadila yang telah terlatih dalam ilmu perang langsung secara serentak mencabut belati dan melontarkannya. Nyi Endang mahir berkelahi, tetapi tidak mengerti ilmu perang. Maka mendapat serangan 5 belati yang hampir secara bersamaan, dia hanya bisa lolos dari 2 belati. Menyampok 2 belati yang lain
dengan patremnya. Dan satu pelatih dapat merobek bajunya cukup lebar dengan luka tipis yang tergores di pinggangnya. Kitana dan Ninitani tersadar membiarkan Nyi Endang bertempur sendirian. Maka lengah karena mengawasi para pembokong, kini trio pendekar turun ke arena membuat bentuk segitiga dalam jarak 2 depa. Sementara itu, Nyi Endang yang merasa terhina tangannya bergetar. Patrenya mendesing dan hanya beberapa gebrakan kemudian Brahma Kendali yang melontar belati tersebut telah roboh binasa. Tewasnya Brahma Kendali menimbulkan kemarahan yang besar di kalangan murid-murid Aryadila. Tidak kepalang tanggung, segera 10 orang lagi maju melibatkan diri dalam pertempuran itu. Dan lantas saja serang menyerang jadi tambah gencar. Nyi Endang tidak lagi menganggap rendah murid-murid Aryadila. Maka gerakannya jadi gesit luar biasa. Tubuhnya berkelebatan ke segala arah, menikam ke muka, menendang ke belakang, lalu memukul ke samping, menangkis sambil berguling ke tanah, ataupun melesat jumpalitan di udara setiap kali. 1 atau 2, bahkan 3 sekaligus murid dari Aryadila roboh lalu tewas. Kitana dan Ninitani hanya mempunyai tugas melindungi Nyi Endang, maka tidak menyerang musuh hingga tewas. Ninitani membuat perlindungan bagi Nyi Endang dengan gerakan tangannya yang berputar seperti payung pelindung. Gerakan-gerakan yang dilakukan kecepatan tinggi ini tidak lepas dari mata Ki Tinggil. Kini ada titik terang bagi Ki Tinggil untuk menebak siapa sebenarnya mereka itu. Kitana dan Ninitani dapat dipastikan menggunakan silat Pajajaran. Kesimpulannya, baru separuh dari silat Pajajaran Walang Sungsang Nyi Endang Dharma. Lalu apa tugasnya? Kemudian diputuskannya sendiri. Nanti saja aku harus perhatikan jalannya pertempuran ini, kata Ki Tinggil di dalam hati. Setelah Brahma Kendali tewas, yang menyusul tewas adalah Ahmad, lalu Husen, Rahmat, Ngali, Winata, Adinegara, Girinata, Singantara, Kusumanata, Samalaga, Bratakusuma, dan Wisanggeni. Kejadian ini di luar dugaan Pangeran Guru Aryadila. Maka bukan kepalang besarnya. Dengan suara nyaring, dia pun berseru, "Nyi Endang, tahan dulu, biarkan murid-muridku mundur." Nyi Endang memenuhi seruan tersebut dengan berdiri di satu kaki dan badan masih berputar. Selendang di tangan kirinya masih dilecut, menimbulkan suara ledakan beruntun. Sedangkan patrem di tangan kanannya perlahan-lahan diselipkan kembali ke gelung rambut kepalanya. Dengan sangat waspada pendengarannya mengikuti gerakan mundur murid-murid Pangeran Aryadila itu. Sementara murid-murid pangeran tidak kehilangan semangat. Mereka melangkah ke belakang secara teratur, sebagai layaknya prajurit-prajurit yang mengundurkan diri dari tekanan musuh yang lebih kuat.
arena pun menjadi sepi. Nyi Endang menghentikan gerakannya dan berdiri di tengah-tengah 24 sosok mayat yang berlumuran darah. Mayat-mayat itu kesemuanya adalah murid-murid Pangeran Aryadila. Kemudian, tanpa menoleh kepada Pangeran Aryadila, Nyi Endang Dharma melompat mundur, lalu membalik dan masuk ke dalam wismanya. Segeralah murid-murid Nyi Endang membentuk barisan penjagaan. Di lain pihak, Pangeran Aryadila sibuk meredakan kemarahan murid-muridnya yang masih terbakar oleh semangat tempur yang meluap-luap. Lalu dia pun berkata, "Murid-muridku, tahan amarahmu. Relakan saudara-saudaramu gugur sabilillah." Setelah menarik nafas panjang, Pangeran Aryadila menoleh kepada jasad murid-muridnya. Kemudian suasana menjadi hening. Semua sisa murid Pangeran Aryadila menunduk mengikuti gurunya membaca doa dengan lirih. Sore itu juga seluruh jenazah dikuburkan. Pangeran Guru sangat berduka. Jika saja matahari belum terbenam, dia akan menerjang Nyi Endang Dharma. Tetapi peraturan ksatria hanya boleh bertempur pada saat matahari terbit hingga matahari terbenam. Maka keesokan harinya, saat matahari memperlihatkan diri, Pangeran Guru sudah berada di muka wisma Nyi Endang Dharma. Tekadnya sudah bulat, yaitu membunuh Nyi Endang Dharma. Kedatangan Pangeran Guru di luar pintu wisma telah diketahui Nyi Endang. Maka katanya dari dalam, "Dengan setulus hati, hamba mohon agar pangeran meninggalkan kami." Mendengar nasihat ini, Pangeran Guru menjawab geram, "Semenjak Nabi Adam, manusia mana yang tidak pernah mati? Anakku Kusen kemarin mati. Maka bila engkau tidak mati, akulah yang akan mati. Tetapi antara aku dan engkau, tidaklah mungkin keduanya bisa hidup hari ini, karena harus ada satu yang mati. Endang Dharma, keluarlah kau." Bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Nyi Endang Dharma melesat dari wismanya langsung menyerang Pangeran Guru. Pangeran Guru meloncat ke samping. Kemudian terjadilah perang tanding yang dahsyat seperti dalam cerita pewayangan. Pangeran Guru segera menggempur dengan tangan kanan bagaikan kilat. Dan belum sempat kesasarannya, tangan kiri menyusul lebih dahulu menyambar.